Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, kali ini kita akan mereview atau mengulas kembali bersama tentang yang namanya ijtihad. Nah, kemarin kan di mata kuliah fikih kita sudah belajar bersama-sama apa itu ijtihad ya. Kali ini kita akan membahasnya kembali bersama. Kemarin kami menjelaskan kan ada 5 poin penting tentang ijtihad ya. Yang pertama itu ada pengertian, ada urgensi atau fungsi, terus yang ketiga ada hukum melaksanakan ijtihad, terus yang keempat itu ada ruang lingkup ijtihad, lalu yang kelima ada syarat-syarat ijtihad. Nah, langsung saja ya. Yang pertama itu ada pengertian ijtihad. Ijtihad itu apa sih? Nah, ijtihad itu berasal dari kata berbahasa Arab jahada yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Ringkasnya, ijtihad berarti bersungguh-sungguh atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu pengertiannya. Yang kedua, ada fungsi atau kedudukan ijtihad. Fakih dan fuqaha melakukan ijtihad apabila ada sesuatu hukum yang belum tercantum dalam nas Al-Quran atau Al-Hadis atau masih diragukan kebenarannya. Manusia secara kodrati terdiri atas jasmani dan rohani. Nah, rohani itu berfungsi untuk memahami apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang dipahami oleh akal pikiran yang sekaligus berfungsi untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini. Sekalipun tidak ada petunjuk dari agama, manusia dapat menggunakan akalnya untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya. Jadi secara singkat, kedudukan dan fungsi ijtihad itu supaya manusia itu mau berusaha untuk memperoleh kebahagiaan atau tujuan dalam hidupnya dengan akal dan pikiran yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah inti dari fungsi ijtihad. Meneruskan dari Mbak Ila ya. Hukum melakukan ijtihad. Hukum melakukan ijtihad sendiri ada 3, yaitu 1. Fardu ain. Fardu ain untuk melakukan ijtihad kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Terus yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Yang ketiga ada sunnah. Dihukumi sunnah jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Selanjutnya ada ruang lingkup ijtihad. Ruang lingkup ijtihad sendiri itu ada 2. Yang pertama, peristiwa yang terdapat nas namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat dhoni. Yang kedua ada peristiwa yang memang tidak ada nasnya sama sekali. Lanjut, yaitu syarat mujtahid. Syarat mujtahid itu ada 4. Yang 1, mengetahui bahasa Arab. Hal ini penting sekali sebab orientasi pertama seorang mujtahid adalah nas Al-Quran dan Al-Hadis serta berupaya memahaminya. Dengan demikian, ia harus mampu menerapkan kaidah pokok bahasa untuk menyimpulkan arti dan ungkapan bahasa. Terus yang kedua, memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang Al-Quran. Maksudnya adalah mengerti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang berupa ayat-ayat yang menjadi nas hukum dan juga menguasai metode menemukan hukum dari ayat tersebut. Yang ketiga, ada mengetahui pengetahuan tentang al-sunnah. Mujtahid harus mengerti tentang hukum syar'i yang terdapat dalam sunnah serta mengerti tingkatan sanad dari aspek sahih atau lemahnya suatu riwayat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf.